Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Halo, selamat datang di video ini. Video yang memuat pemaparan mind mapping untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen dakwah dengan dosen pengampu yang masya Allah luar biasa sekali, yakni Ibu Rizkiatul Hasanah M.Sos. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Saya Mahmudatul Nafisah dengan nomor induk mahasiswa 210104030042, mahasiswi kelas MD 21C dengan program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Baik, langsung saja kita masuk pada mind mapping dengan bahasan sebagai berikut. Baik, mind mapping kali ini ada 6 materi yang akan dibahas. Mind mapping ini ialah kelanjutan dari materi video sebelumnya. Teman-teman bisa tonton dulu ya. Kita akan melanjutkan materi yang ke-8, yakni budaya organisasi dalam manajemen dakwah, yaitu perencanaan dakwah strategis meliputi manfaat perencanaan, jenis-jenis perencanaan dakwah, sasaran dasar perencanaan dakwah, dan sisi kelemahan sebuah perencanaan. Materi ke-9 yakni mengenai pengorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah, meliputi bentuk-bentuk organisasi dakwah, desain pengorganisasian, strategi dan struktur dakwah, komunikasi dan desain organisasi, serta tujuan pengorganisasian. Materi ke-10 menyangkut uraian pekerjaan dan hierarki kerja, meliputi manajemen puncak, manajemen tingkat menengah, manajemen lini pertama. Lanjut ada materi ke-11 yakni mengenai kewenangan dan tanggung jawab, meliputi jenis-jenis wewenang, batas-batas wewenang, ragam bentuk tanggung jawab. Materi ke-12 mengenai memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah, meliputi penggerakan dakwah, pemberian motivasi, melakukan bimbingan, menjalin hubungan, dan penyelenggaraan komunikasi. Materi yang ke-13 ialah motivasi dan pengaruh pimpinan, meliputi pengendalian dakwah, unsur dan proses pengendalian, manajemen dakwah, fungsi pengendalian dakwah, efektivitas manajerial, produktivitas organisasi, evaluasi dakwah, dan evaluasi perencanaan dakwah. Yuk langsung saja kita masuk pada pembahasan dari mind mapping ini. Masuk pada materi budaya organisasi dalam manajemen dakwah. Perencanaan dakwah strategis. Sebelumnya, tahu nggak sih apa itu budaya organisasi dalam manajemen dakwah? Budaya organisasi dalam manajemen dakwah adalah perangkat sistem nilai-nilai atau values, keyakinan-keyakinan atau belief, asumsi-asumsi atau norma-norma yang lama berlaku disepakati oleh para anggota atau organisasi yang menghasilkan budaya sosial atau budaya masyarakat sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang bertujuan untuk membentuk aturan atau pedoman dalam berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti budaya organisasi yang telah tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik lagi. Dalam perkembangannya, budaya akhirnya memberikan ide-ide kreatif terhadap sebuah aktivitas seseorang. Ketika ide-ide kreatif yang direalisasikan dalam suatu aktivitas di sebuah organisasi, maka muncul menjadi sebuah budaya organisasional. Dalam organisasi, budaya organisasi memiliki berbagai fungsi. Menurut Cass and Rosewicz dalam Robbins 2003 mengemukakan bahwa budaya mempunyai fungsi antara lain: yang pertama, menyampaikan rasa identitas untuk anggota-anggota organisasi; yang kedua, menyampaikan
memudahkan komitmen untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Yang ketiga ialah meningkatkan stabilitas sosial, dan yang keempat ialah menyediakan premises atau pokok pendapat yang diterima dan diakui oleh pengambilan keputusan. Robin dan Judge dalam Sunyoto dan Burhanuddin 2015-154 mengemukakan bahwa penanaman budaya organisasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yakni cerita-cerita. Penanaman budaya organisasi bisa melalui ceritaan atau penyampaian kisah-kisah yang ada di dalam organisasi. Bisa berupa kisah pendiri organisasi, pengurangan tenaga kerja, reaksi organisasi dalam menyikapi kesalahan masa lalu, serta penanganan-penanganan yang dilakukan oleh organisasi. Yang kedua ialah ritual. Ritual merupakan aktivitas atau kegiatan berulang yang dilakukan oleh organisasi untuk mengungkapkan dan memperkuat nilai dasar organisasi dan tujuan penting yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian ada simbol material, yakni seperti pakaian khusus, penataan ruang kantor, sesuatu yang digunakan secara khusus, dan sebagainya. Simbol-simbol inilah yang kemudian akan menyampaikan kepada para anggota mengenai apa yang penting dalam organisasi. Kemudian ada bahasa. Bahasa di dalam organisasi pada umumnya digunakan sebagai alat atau sarana untuk mengidentifikasi anggota organisasi dari sebuah budaya. Tahapan-tahapan pembentukan budaya organisasi. Yang pertama, seseorang mempunyai gagasan untuk mendirikan organisasi. Yang kedua ialah ia menggali dan mengarahkan sumber-sumber baik orang yang sepaham dan setujuan atau sumber daya alam, biaya maupun teknologi. Yang ketiga ialah mereka meletakkan dasar organisasi berupa susunan organisasi dan tata kerja. Perencanaan dakwah strategis. Karena cakupan perencanaan dakwah meliputi dimensi yang luas, setidaknya dalam proses perencanaan dakwah diperlukan adanya langkah-langkah dalam perumusannya guna mencapai sasaran seefisien dan seefektif mungkin. Salah satu model perencanaan yang kuat dalam rangka pencapaian sasaran yaitu perencanaan dengan sistem pendekatan sistem. Perencanaan dengan pendekatan sistem atau PPS adalah perencanaan yang dikembangkan melalui beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai penemu tunjukkan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Yang kedua ialah merumuskan dan memilih model-model pemecahan yang tepat. Jika identifikasi dan perumusan masalahnya yang ada pada objek dakwah telah dilakukan, maka selanjutnya adalah dicarikan model-model apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan. Yang ketiga ialah menetapkan strategi pemecahan. Langkah penetapan strategi merupakan langkah berikutnya setelah perencanaan memilih pemecahan yang tepat. Yang keempat ialah mengevaluasi hasil implementasi model strategi pemecahan. Evaluasi model dan strategi pemecahan berarti mengoreksi tiap tahapan pemecahan dakwah yang telah dirujuk dengan kondisi objek dakwah dan lingkungannya. Manfaat perencanaan ialah sebagai berikut. Dapat memberikan batasan tujuan sehingga mampu mengarahkan dai secara tepat dan maksimal. Menghindari penggunaan secara sporadis sumber daya insani dan menghindari pula berbenturan di antara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. Dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problem dan merupakan sebuah persiapan untuk memecahkan masalah dakwah. Merupakan usaha untuk menyiapkan kader dai dan mengenal fasilitas, potensi, dan kemampuan umat. Kemudian dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu serta pengelolaan secara baik. Menghemat fasilitas dan kemampuan insani serta material yang ada. Dapat dilakukan pengawasan sesuai dengan ukuran-ukuran objektif dan tertentu, merangkai dan mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehingga akan menghasilkan program yang terpadu dan sempurna. Jenis-jenis perencanaan dakwah. Yang pertama ialah rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi.
yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang menempatkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Posisi dakwah dalam rencana ini adalah mencakup sudut pandang yang lebih luas karena mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua ialah rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka waktu paling tidak selama 1 tahun. Sedangkan rencana jangka panjang adalah rencana dengan kerangka batas waktu 3 tahun ke atas. Yang ketiga ialah rencana yang mengarahkan dan rencana khusus. Rencana khusus adalah sebuah rencana yang telah dirumuskan dengan jelas serta tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. Sedangkan rencana yang mengarah lebih menekankan mengidentifikasikan garis-garis pedoman umum. Yang keempat ialah rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai adalah rencana yang digunakan sekali saja dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan situasi khusus dan menciptakan sebagai respon terhadap keputusan yang tidak terprogram yang diambil oleh para manajer. Kebalikan dari rencana ini adalah rencana tetap, yaitu rencana yang ada memberikan bimbingan bagi kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam organisasi. Sasaran dasar perencanaan dakwah dalam penggunaannya diorientasikan pada hasil-hasil yang dikehendaki, misalnya bagi dai, mad'u, atau masyarakat. Sasaran itu yang memberikan arah bagi semua keputusan manajemen dan merupakan sebuah kriteria yang digunakan untuk mengukur prestasi aktual. Inilah yang disebut dengan dasar perencanaan. Multinitas sasaran secara sepintas. Boleh jadi aktivitas organisasi dakwah itu hanya bertujuan pada konteks ubudiyah atau vertikal saja, yang sasarannya keimanan. Dengan kata lain, sasaran dakwah diorientasikan untuk mengislamkan yang belum Islam, menambah keimanan bagi yang sudah beriman, memberi jawaban umat pada permasalahan kehidupan beragamnya. Sasaran yang ditetapkan. Dakwah sasaran yang ditetapkan adalah pernyataan-pernyataan resmi organisasi agar dipercaya oleh publik sebagai sasarannya. Dalam organisasi dakwah, sasaran ini bisa dalam bentuk pamflet, sebaran, dan buletin yang dikeluarkan. Cara tradisional menetapkan sasaran dakwah. Penetapan sasaran tradisional adalah sasaran ditetapkan kemudian diklarifikasi menjadi sub-sasaran. Sisi kelemahan sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan tidak selamanya baik untuk dijalankan. Paling tidak ada sisi negatif yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Argumen-argumen dapat memperkuat statement, yaitu perencanaan dapat menciptakan sebuah kekakuan. Rencana tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan yang dinamis. Rencana formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas, serta rencana memusatkan perhatian pada manajer dan pada persaingan. Meski ada sebuah sisi kelemahan dalam penyusunan dan membuat perencanaan, namun itu semua harus dijadikan sebuah motivator untuk lembaga dakwah, khususnya para dai dalam melakukan program aktivitas dakwahnya, karena kelemahan tersebut merupakan sebuah peluang untuk meningkatkan kreativitas dan etos kerja. Masuk pada materi selanjutnya mengenai pengorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah. Bentuk-bentuk organisasi dakwah. Yang pertama ada spesialisasi kerja. Manajemen spesialisasi kerja diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya, dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah, yakni pembagian kerja. Hakikat spesialisasi kerja adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu akan menjadi lebih baik jika pekerjaan tersebut dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah dan tiap langkah diselesaikan oleh seorang individu yang berlainan. Jadi, pada hakikatnya, setiap individu memiliki spesialisasi dalam mengerjakan bagian dari suatu kegiatan, bukan mengerjakan seluruh kegiatan. Para manajer dakwah melihat ini sebagai cara untuk menggunakan keterampilan para dai secara efisien. Hal ini dimaksudkan dalam sebuah organisasi dakwah beberapa tugas pekerjaan menuntut profesionalisme dan keterampilan yang tinggi. Sementara pekerjaan lain dapat dibebankan kepada para pemula. Para manajer dakwah juga harus mampu mencari efisiensi lain yang dapat dicapai melalui spesialisasi kerja.
Berikut ini adalah keterampilan-keterampilan yang dinyatakan dalam 3 komponen. Yang pertama ialah keterampilan teknis atau technical skill, yaitu pengetahuan mengenai metode, proses prosedur, dan teknik untuk melakukan kegiatan khusus, serta kemampuan untuk menggunakan alat-alat dan peralatan yang relevan bagi kegiatan tersebut. Yang kedua ialah keterampilan untuk melakukan hubungan antar pribadi atau interpersonal skill, yaitu pengetahuan perilaku manusia dan proses-proses hubungan antar pribadi, kemampuan untuk mengerti perasaan, sikap, dan motivasi orang lain tentang apa yang ia katakan dan dilakukan, yakni empati, sensitivity sosial, kemampuan untuk dapat berkomunikasi secara jelas dan efektif, yakni kemahiran berbicara, kemampuan persuasif, serta kemampuan untuk membuat hubungan yang efektif dan kooperatif, yakni kebijaksanaan, diplomasi, keterampilan mendengarkan, pengetahuan mengenai perilaku objek sosial, dakwah. Yang ketiga ialah keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu kemampuan analitis umum, berpikir nalar, kepandaian dalam membentuk konsep, serta konseptualisasi hubungan yang kompleks dan berarti dua, kreativitas dalam mengembangkan ide serta pemecahan masalah, kemampuan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa dan kecenderungan-kecenderungan yang dirasakan, mengantisipasi perubahan-perubahan dan melihat peluang serta masalah-masalah potensial. Yang kedua ialah departementalisasi dakwah. Setelah unit kerja dakwah dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja, maka selanjutnya diperlukan pengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang diklasifikasikan melalui spesialisasi kerja, sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikelompokkan secara bersama-sama, sehingga dapat dikoordinasikan. Karena unit pekerjaan harus dibagi dalam kelompok-kelompok kerja yang kemudian dijabarkan dalam subcabang-cabang pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh seseorang atau beberapa orang, sehingga setiap orang yang ada di dalam organisasi itu mengetahui dengan jelas tugas dan porsi kerjanya masing-masing. Ini akan memudahkan seseorang untuk mampu mengemban dan menunaikan tugasnya. Salah satu cara populer untuk mengelompokkan kegiatan dakwah adalah menurut fungsi yang dijalankan. Sementara itu, landasan yang digunakan untuk mengelompokkan tugas-tugas dakwah adalah mencapai sasaran organisasi dengan departementalisasi dakwah. Pada tataran ini, secara historis pengelompokan kegiatan dakwah adalah menggunakan fungsi yang dilakukan atau departementalisasi fungsional. Sebagai contoh, dalam sebuah lembaga dakwah atau manajer dakwah dalam mengorganisasikan lembaganya dengan melakukan rancangan rekayasa umat. Departementalisasi finansial, bagian administrasinya, departemen dakwah, hal bilhal, bilisan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Kelebihan atau keuntungan dari departementalisasi dakwah adalah akan memperoleh efisiensi dan mempersatukan orang-orang yang memiliki keterampilan-keterampilan, pengetahuan, dan orientasi yang sama ke dalam unit-unit yang sama. Kemudian, rantai komando. Rantai komando adalah sebuah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai tingkat bawah dan menjelaskan hasil kerja dakwah ke departemen masing-masing. Rantai ini akan memberikan sebuah kemudahan bagi para dai untuk menentukan siapa yang harus dituju jika mereka menemui permasalahan dan juga kepada siapa dai tersebut bertanggung jawab. Dalam rantai komando tidak terlepas dari 3 konsep, yaitu wewenang, tanggung jawab, dan komando. Lalu formalisasi dakwah, yakni sejauh mana pekerjaan atau tugas-tugas dakwah dalam sebuah organisasi dakwah dilakukan dan sejauh mana tingkah laku, skill, dan keterampilan para dai dibimbing dan diarahkan secara prosedural oleh peraturan. Jika suatu pekerjaan diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut memiliki kualitas kelulusan yang minim mengenai apa yang harus dikerjakan. Dalam sebuah organisasi dengan tingkat formalitas yang tinggi, terdapat uraian pekerjaan yang tegas, banyak peraturan organisasi, serta prosedur yang telah dirumuskan secara jelas. Apabila dalam formalitas sangat terbatas, maka aktivitas dai akan cenderung relatif tidak terstruktur dan para dai juga akan lebih banyak memiliki kebebasan untuk berimprovisasi tentang bagaimana cara mereka melakukan pekerjaan. Pada intinya, para dai memiliki kebebasan untuk berekspresi, berinisiatif, dan berimprovisasi sepanjang masih dalam koridor aturan organisasi tersebut. Lanjut, ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi diartikan sebagai kadar sampaian di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada hierarki atau wewenang formal.
yaitu hak-hak intern dalam posisi seseorang. Sementara desentralisasi adalah pengertian terbaik dalam artian pengalihan wewenang untuk membuat keputusan ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Dalam sebuah organisasi yang bersifat desentralisasi, maka segala tindakan dapat diambil lebih cepat untuk memecahkan masalah. Secara filosofis, desentralisasi dapat dikembalikan pada pengertian bahwasanya setiap manusia adalah pemimpin dan setiap orang adalah khalifah, selalu cenderung dalam desentralisasi. Dalam Islam, Rasulullah pertama kali memberikan hak dan wewenang desentralisasi kepada seorang sahabat, Mu'adz ibnu Jabal, yang diangkat sebagai gubernur Yaman. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Di antaranya, lingkungan atau kondisi mad'u yang stabil, lalu para manajer dari tingkat bawah kurang mampu atau cukup pengalaman dalam mengambil keputusan, dan para manajer di tingkat bawah tidak ikut serta dalam keputusan. Desain pengorganisasian. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, yakni desain organisasi ialah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari keputusan dan tindakan para manajer. Desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan. Desain organisasi, proses memilih, mengelola segala aspek-aspek organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Pada umumnya, orang akan menganggap struktur sama dengan desain organisasi. Sesungguhnya, desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil dari proses desain. Proses desain merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer. Apapun bentuk atau hasil dari proses desain tersebut, para perancang desain organisasi harus merancang sebuah organisasi yang dapat membuat organisasi tersebut tetap bertahan hidup. Selain itu, pemilihan desain organisasi tersebut akan menentukan besar kecilnya organisasi. Setiap ukuran organisasi akan memberikan keuntungan masing-masing, namun diharapkan tercapainya tujuan organisasi dan juga ekstensi dari organisasi. Strategi dan struktur dakwah. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana teknik atau cara operasionalnya. Dengan demikian, strategi dakwah merupakan perpaduan dari perencanaan atau planning dan manajemen dakwah untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam mencapai tujuan tersebut, strategi dakwah harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara teknik atau taktik harus dilakukan. Dalam arti bahwa pendekatan atau approach biasanya berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Strategi dakwah secara makro maupun secara mikro mempunyai fungsi ganda, yaitu yang pertama untuk menyebarluaskan pesan-pesan dakwah yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua ialah menjembatani kultur gap akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai dan norma-norma agama maupun budaya. Ilmu dakwah menjadi objek bahasan ilmu lain dari segi objek materialnya dan dapat menjadi perspektif tersendiri dari objek formalnya. Dalam teori logika disebut nisbah umum khusus, min wajhin, dan struktur bidang keilmuan Islam. Adapun status ilmu dakwah dalam struktur keilmuan
Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu bantu dari segi objek materialnya dapat disebut ilmu multidisipliner. Sedangkan hubungan ilmu dakwah dengan ilmu sumber dan antara bidang keislaman dari segi formal dapat disebut ilmu interdisipliner. Masuk pada materi selanjutnya mengenai uraian pekerjaan dan hierarki kerja. Uraian pekerjaan. Jabatan merupakan unit dasar dari struktur organisasi yang membangun organisasi. Semua jabatan harus dikombinasikan untuk mencapai tujuan, sehingga jabatan harus berhubungan dengan individu dan organisasi sebagai pemilik. Uraian pekerjaan atau job description adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang didefinisikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Job description harus dapat menjelaskan dan berfokus pada pekerjaan itu sendiri dan bukan kepada personil yang mengisi pekerjaan tersebut. Sekali lagi, job description bukan berfokus kepada personil yang mengisi pekerjaan tersebut. Penyusunan job description ini sangat penting, terutama untuk menghindarkan terjadinya perbedaan pengertian sehingga dapat menghindari pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batasan-batasan tanggung jawaban dan wewenang masing-masing jabatan. Beberapa manfaat adanya job description bagi organisasi, yaitu bagi atasan untuk mendapat kemaksimalan peran dan tanggung jawab bawahan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Untuk pimpinan organisasi sebagai pemimpin untuk dapat memimpin dan memberikan motivasi agar setiap personil sebagai pemegang jabatan menghasilkan kinerja optimal. Untuk pemegang jabatan sebagai panduan dan pedoman kerja serta mengetahui apa yang harus dilakukan dan diharapkan dari organisasi. Untuk perekrut, dalam proses rekrutmen personil, bagian perekrut dapat mengetahui kandidat yang tepat dan paling cocok sesuai dengan kebutuhan jabatan. Bagi trainer untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi pemegang jabatan dengan kebutuhan yang spesifik secara langsung berdampak terhadap peningkatan kinerja pemegang jabatan. Bagi asesor dalam kaitan pengukuran kinerja, asesor dapat melakukan analisis terhadap pemegang jabatan dengan menggunakan tools seperti kompetensi assessment dan the pin interview. Bagi perencana karir atau succession planner untuk menempatkan individu sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan organisasi. Bagi perencanaan dan pengembangan organisasi atau organization development dan planner untuk membuat perencanaan pengembangan organisasi yang membutuhkan pemahaman tentang jabatan dan jenis peran atau tanggung jawab yang diperlukan. Bagi job evaluator untuk membobot jabatan dan membandingkan jabatan lain di dalam organisasi. Pengertian hierarki kerja. Hierarki atau tingkatan manajemen merupakan sebuah alat yang bisa mempermudah untuk memahami masalah rumit. Hal ini bisa dibedah menjadi beberapa aspek yang paling berhubungan, sehingga bisa tersusun menjadi sebuah aspek dalam bentuk hierarki yang berurutan. Penyusunan suatu hierarki ini akan berhubungan dengan penilaian terhadap aspek mana yang bisa diambil. Proses ini juga akan menentukan suatu keputusan sehingga membutuhkan pengelompokan dalam hierarki yang sifatnya homogen. Proses pengelompokan dalam penyusunan ini biasanya untuk menentukan level hierarki yang tepat. Hal ini membuat hierarki memiliki urutan sistem yang berurutan dengan baik, sehingga berfungsi untuk mendapatkan dampak dari sistem tersebut. Hierarki manajemen merupakan suatu elemen yang memiliki sisi abstraksi. Hal ini membuat semua elemennya saling berkaitan karena tersusun dengan baik dari bawah sampai puncak utama yang menjadi sasaran. Sasaran pada hierarki ini menjadi salah satu goal penting. Goal penting tersebut biasanya bisa dileburkan menjadi sub-sub yang memiliki tujuan masing-masing. Hal ini dilengkapi dengan aktor dengan peran memberikan dorongan, lalu tujuan aktornya sampai kepada kebijakan yang menggambarkan suatu sistem untuk mengambil keputusan terbaik. Hierarki atau tingkatan manajemen. Yang pertama ada top manajemen atau manajemen tingkat atas, adalah para pimpinan organisasi perusahaan seperti manajer-manajer dengan jabatan penting yang bertanggung jawab penuh dalam pengendalian kegiatan di suatu perusahaan. Contoh top manajemen adalah CEO, COO, presiden direktur, dan sebagainya. Yang kedua ialah middle management atau manajemen tingkat menengah, adalah manajer yang tingkat satu di bawah manajemen tingkat atas. Yang ketiga ialah manajemen tingkat lini pertama,
yakni bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional atau pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan. Fungsi hierarki manajemen. Fungsi dari hierarki akan berkaitan dengan strategi yang dilengkapi oleh beberapa aspek dasar. Aspek-aspek ini berupa elemen yang akan selalu hadir dalam pembentukan fungsi manajemennya, sehingga bisa menjadi acuan pelaku dalam meraih tujuan. Yang pertama ialah perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan hal dasar yang dipikirkan sebelum mengerjakan sesuatu. Perencanaan biasanya dilengkapi dengan sumber yang telah diriset secara detail, sehingga menjadi informasi yang valid sebagai dasar pembentukan suatu rencana. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing merupakan fungsi yang memiliki tujuan untuk membagikan suatu ide besar menjadi hal yang sederhana. Hal ini tentunya akan mempermudah pelaku untuk mengevaluasi serta mengawasi orang yang dilibatkan. Yang ketiga ialah pengarahan. Pengarahan atau directing merupakan fungsi hierarki manajemen yang bisa dilakukan untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai target. Hal ini tentunya dilengkapi dengan perencanaan yang baik dan didukung dengan usaha pengorganisasian. Yang keempat ialah pengevaluasian. Pengevaluasian merupakan sistem untuk mengawasi dalam melakukan evaluasi supaya kinerja setiap orang mampu dikendalikan. Hal ini akan berkaitan dengan fungsi atau tidaknya perusahaan sesuai dengan rencana yang awal. Dalam sebuah organisasi, hierarki sangatlah penting. Mengapa seperti itu? Karena hierarki adalah suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di atas, di bawah, dan pada tingkat yang sama dengan yang lainnya. Secara abstrak, semua hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun. Pentingnya hierarki bagi organisasi agar tiap-tiap anggota organisasi memahami tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, dan kepada siapa mereka mempertanggungjawabkan tugasnya. Nah, bagaimana jika hierarki itu tidak ada yang atau tidak tepat? Ya, maka susunan organisasi akan sangat berantakan dan tidak beraturan. Susunan hierarki atau tingkat-tingkatan dalam manajemen dibagi menjadi 3, yaitu manajemen tertinggi, manajemen menengah, dan manajemen tahap lini pertama. Tingkatan-tingkatan dalam manajemen. Yang pertama ialah manajemen puncak atau top manajemen. Pada tingkatan pertama akan muncul istilah manajemen puncak dan dalam bahasa Inggris disebut dengan top manajemen. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas menjalankan ilmu manajemen. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan konsep yang baik supaya bisa memimpin suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan untuk bisa membangun tim kerja yang baik, sehingga siapa saja yang duduk di tingkat manajemen ini harus punya keterampilan memimpin. Perhitungan seorang pemimpin harus tepat dengan melihat jenis pekerjaan yang ada, karyawan yang mana yang punya keterampilan sesuai, jumlah karyawan yang akan ditempatkan di suatu pekerjaan, perhitungan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan lain-lain. Adapun secara umum yang berada di manajemen puncak ini adalah seperti dewan direktur atau dewan eksekutif, presiden direktur, kepala perwakilan, kepala divisi, CEO, CFO, dan juga COO. Sedangkan untuk bentuk tugas dan juga fungsi dari para manajer di tingkat manajer atas ini adalah yang pertama menentukan tujuan perusahaan. Tugas dan fungsi yang pertama adalah menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua ialah perumusan tujuan yang biasanya dalam bentuk target atau dipakai istilah target untuk mendefinisikan tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga ialah membuat kerangka rencana dan kebijakan perusahaan, yaitu menyusun rencana kerja dan menetapkan sejumlah kebijakan di perusahaan. Yang keempat ialah sedangkan mengenai kebijakan perusahaan nantinya bisa membantu setiap karyawan fokus menjalankan tugasnya sekaligus untuk lebih efisien. Yang kelima ialah pengorganisir kegiatan dan pekerjaan, yakni melakukan pengorganisasian yang nantinya dibahas di poin selanjutnya. Yang poin selanjutnya ialah mengumpulkan dan mengatur sumber daya, yakni memiliki fungsi untuk mengumpulkan semua sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketujuh ialah bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan, yakni memiliki tanggung jawab
penuh untuk mencari agar suatu perusahaan bisa bertahan. Yang kedelapan ialah penghubung perusahaan dengan dunia luar, yakni meliputi semua usaha untuk memperluas jangkauan pasar dan menjalin kerjasama dengan organisasi maupun perusahaan lain, sehingga manajemen puncak akan lebih sering keluar untuk bertemu manajemen puncak dari perusahaan yang lain. Yang kedua ialah manajemen menengah atau middle management. Pada tingkatan manajemen yang kedua disebut dengan istilah manajemen menengah dan dalam bahasa Inggris disebut dengan middle management. Manajemen menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama yang dibahas di bawah. Adapun jabatan yang masuk ke dalam manajemen menengah ini mencakup manajemen cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, plant manager, factory manager, regional manager, dan lain sebagainya. Siapa saja yang menjalankan profesi di bagian manajemen menengah bertanggung jawab membawahi juga mengarahkan kegiatan manajer lain, juga para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga tugas dan tanggung jawab dari manajemen menengah mencakup banyak hal dan menyentuh semua bagian dalam tubuh perusahaan. Sedangkan untuk detail tugas dan fungsi dari manajemen menengah diantaranya: yang pertama, memahami semua tugas dan tanggung jawab serta tujuan perusahaan yang sudah dirumuskan oleh manajemen puncak. Yang kedua, mengorganisir kegiatan di departemen atau divisi yang dipimpin oleh manajer yang bersangkutan. Yang ketiga ialah melakukan rekrutmen dan proses seleksi terhadap semua calon karyawan yang mengirimkan aplikasi lamaran dan menentukan posisi mereka di bagian mana dan menjalankan tugas seperti apa. Yang keempat ialah melakukan pengawasan terhadap kinerja dari karyawan yang berada di departemen maupun divisi yang dipimpin. Yang kelima ialah melakukan kerjasama dengan departemen atau divisi lain sebagai upaya untuk memudahkan dan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan dari manajemen puncak. Yang keenam ialah melaksanakan semua rencana kerja dan rencana apapun yang disusun oleh pihak-pihak di manajemen puncak. Yang ketiga ialah manajemen tingkatan lini pertama atau low level management. Manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkatan manajemen yang berada paling rendah dalam suatu organisasi perusahaan. Tugas mereka adalah memimpin dan mengawasi performa tenaga kerja operasional. Oleh karena itu, manajemen tingkat lini pertama ini akan lebih mengandalkan kemampuan teknikal dan kemampuan komunikasinya. Mereka menjadi bagian dari manajemen operasional yang terlibat langsung dalam seluruh proses produksi dan bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan berbagai rencana dan tugas yang telah diberikan oleh manajemen tingkat menengah. Contoh sebutan yang berlaku untuk manajemen tingkat lini pertama ini adalah supervisor atau mandor. Mereka secara langsung dipilih oleh manajemen tingkat menengah. Berbagai tugas dan fungsi dari manajemen tingkat lini pertama ini diantaranya: yang pertama, mempelajari dan memahami seluruh masalah serta keluh kesah para pekerja operasional sebelum pada akhirnya dilaporkan pada manajemen tingkat menengah. Yang kedua ialah mampu menjaga kondisi kerja yang baik dan mampu menjaga hubungan kerja yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang ketiga ialah menyediakan fasilitas lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk para pekerja. Yang keempat ialah memberikan bantuan pada manajemen tingkat menengah dalam hal merekrut dan menyeleksi calon pekerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keenam ialah mempertahankan sekaligus menjaga kualitas serta memastikan jumlah output produksi atau layanan sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang ketujuh ialah memiliki tanggung jawab yang penuh dalam meningkatkan moral karyawan serta membangkitkan seluruh semangat kerja dalam tim. Yang kedelapan ialah meminimalisir pemborosan suatu sumber daya organisasi atau perusahaan. Masuk pada materi selanjutnya mengenai kewenangan dan tanggung jawab. Pengertian kewenangan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan atau authority gazette adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang atau competence biograph
hanya mengenai suatu ondel-ondel atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik. Lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka melaksanakan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Abu dan Munawar 2007, tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh, yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jadi, sejak itu mulai dapat melakukan yang dimengertikannya. Tidak lagi tergoda dengan berbuat sama dengan orang lain, sekalipun orang lain itu berjumlah banyak, bersikeras untuk dianut dan ditantang dengan ancaman ataupun hukuman. Jenis-jenis wewenang. Yang pertama ialah kewenangan lini atau line authority. Kewenangan ini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kewenangan ini dipresentasikan mulai dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Yang kedua ialah kewenangan staf atau staff authority. Kewenangan staf adalah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam suatu organisasi yang memiliki wewenang lini. Kewenangan ini membantu organisasi dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga ialah kewenangan fungsional atau functional authority. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya sehingga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Contohnya bagian keuangan bertanggung jawab di bagian pencatatan berbagai transaksi, namun juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap bagian lain yang terkait dengan tugasnya di bagian keuangan. Batas-batas wewenang. Yang pertama, batas-batas yang ditentukan ini berkaitan atau ditentukan dengan objek atau materi apa saja, disebut dengan istilah ration marir. Yang kedua, batas-batas yang ditentukan oleh wilayah daerah disebut dengan istilah ration lausi, tentang wilayah atau daerah. Alat-alat administrasi yang membuat keputusan melampaui batas wilayah wewenangnya. Yang ketiga ialah tidak berwenang, ration lusi ditentukan oleh masa tertentu. Bila mana kapan berlakunya kewenangan itu disebut dengan istilah ration temporis. Yang keempat, tentang waktu atau kapan atau bila mana alat administrasi negara membuat keputusan melampaui batas waktu kewenangan yang dilakukan. Ragam bentuk tanggung jawab. Yang pertama ialah tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia merupakan salah satu dari banyaknya bukti makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Rasa tanggung jawab manusia sebagai ciptaan kepada Tuhan adalah dengan selalu bersyukur dan menjaga semua nikmat yang telah diberikannya, serta senantiasa untuk menaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan. Yang kedua ialah tanggung jawab kepada diri sendiri. Menanamkan sikap tanggung jawab pada diri sendiri dapat mencerminkan karakter diri kita. Tanggung jawab dengan diri sendiri diantaranya menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan, kemudian menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan dan gizi seimbang, menjaga keamanan, melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang menjadi pilihan. Kemudian yang ketiga ialah tanggung jawab kepada keluarga. Bertanggung jawab dalam keluarga adalah dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Dengan cara yang pertama memelihara kebersihan, kenyamanan, keamanan dalam keluarga, kemudian mematuhi aturan yang telah ditetapkan bersama-sama. Selanjutnya, bertingkah laku sesuai norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga. Lalu menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Kemudian ragam bentuk tanggung jawab yang keempat ialah tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat.
Sebagai makhluk sosial, tentunya kita memiliki tanggung jawab dalam lingkungan bermasyarakat yang dapat dilakukan diantaranya dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, lalu tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Selanjutnya, berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Tanggung jawab yang kelima ialah tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Di antaranya kita harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mencintai tanah air dengan melestarikan bahasa dan seni budayanya, kemudian menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan selalu mencintai semua produk-produk buatan dalam negeri. Masuk pada materi selanjutnya, yakni memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. Masuk pada bahasan penggerakan dakwah. Penggerakan atau actuating secara literatur berarti menggerakkan atau mulai tindakan untuk melaksanakan secara fisik hasil perencanaan atau planning dan organisasi atau organizing, maka perlu diadakan tindakan kegiatan yaitu actuating atau penggerakan sama dengan pelaksanaan. Penggerakan merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen, sebab tanpa actuating maka perencanaan dan organisasi planning and organizing tidak dapat diorientalisasikan dalam kenyataan. Penggerakan atau actuating adalah suatu fungsi yang membimbing dan memberikan pimpinan serta penggerakan agar kelompok menyukai dan mau bekerja. Dalam kegiatan dakwah, penggerakan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. Dalam penggerakan dakwah ini, pimpinan menggerakkan semua elemen untuk melakukan semua aktivitas dakwah yang telah direncanakan. Penggerakan dakwah merupakan salah satu dari fungsi manajemen, yaitu seluruh proses pemberian motivasi kerja para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Penggerakan dakwah merupakan fungsi manajemen yang paling strategis, karena penggerakan dakwah merupakan inti dari pelaksanaan manajemen dakwah. Aspek penggerakan dalam dakwah merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pelaku dakwah dalam mencapai dan merealisasikan kegiatan-kegiatan dakwah yang telah direncanakan. Jadi, penggerakan dakwah adalah suatu proses pemberian motivasi, pengarahan, dan bimbingan kepada para pelaksana dakwah, penggerak komunikasi dan organisasi, serta penerapan dan pengembangan kepemimpinan dakwah. Sasaran daripada penggerakan untuk mendapatkan ketaatan disiplin, kepatuhan, dan kesediaan dari orang-orang lain untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang diberikan. Tujuan daripada penggerakan adalah supaya manajemen berhasil secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin harus mampu bersifat objektif dalam menghadapi persoalan organisasi melalui pengamatan, objektif dalam menghadapi perbedaan dan persamaan karakter anggotanya, baik individu maupun kelompok manusia. Pemimpin mempunyai tekad untuk mencapai kemajuan, peka terhadap lingkungan, dan adanya kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara harmonis. Selanjutnya, langkah-langkah penggerakan dakwah. Dalam penggerakan dakwah terdiri dari beberapa langkah-langkah berikut. Terdiri dari pemberian motivasi, melakukan bimbingan, menjalin hubungan, dan penyelenggaraan komunikasi. Langkah yang pertama ialah pemberian motivasi atau motivating. Istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin yakni mover yang berarti menggerakkan atau to move. Motivasi adalah proses menjelaskan intensitas, arah, ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. Motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang manajer atau pemimpin dakwah dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan, dan pengertian, sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan kata lain, motivasi adalah memberikan semangat atau dorongan kepada para pekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan cara memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, serta memberikan sebuah penghargaan atau reward.
Masalah motivasi ini penting dalam organisasi dakwah karena mempunyai fungsi ganda ke dalam. Motivasi berperan sebagai pendorong pelaksana dakwah untuk meningkatkan produktivitas pencapaian sasaran organisasi. Sedangkan keluar mendorong objek dakwah untuk secara nyata atau aktual melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Dalam manajemen dakwah, pemberian motivasi dapat berupa yang pertama pengikutsertaan dalam pengambilan keputusan, yang kedua ialah pemberian informasi secara komprehensif, yang ketiga ialah pengakuan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan, yang keempat ialah suasana yang menyenangkan, yang kelima ialah penempatan yang tepat, dan yang terakhir keenam ialah pendelegasian wewenang. Langkah yang kedua ialah pembimbingan atau directing. Bimbingan dapat diartikan sebagai tindakan pemimpin dakwah yang menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana dan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Pembimbingan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap pelaksanaan dilakukan dengan jalan memberikan perintah atau petunjuk atau usaha-usaha lain yang bersifat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan mereka. Adapun komponen bimbingan dakwah adalah nasihat untuk membantu para dai dalam melaksanakan perannya, serta mengatasi permasalahan dalam menjalankan tugasnya adalah yang pertama, memberikan perhatian terhadap setiap perkembangan para anggotanya. Ini yang mendasar dari sebuah bimbingan, di mana diharapkan para pemimpin dakwah memiliki perhatian yang sungguh-sungguh mengenai perkembangan pribadi serta kemajuan para anggotanya. Yang kedua ialah memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dakwah yang bersifat membantu, yaitu dengan memberikan saran mengenai strategi dakwah yang diiringi dengan alternatif-alternatif tugas dakwah dengan membagi pengetahuan. Yang ketiga ialah memberikan sebuah dorongan. Ini bisa berbentuk dengan mengikutsertakan ke dalam program pelatihan-pelatihan yang relevan. Yang keempat ialah memberikan bantuan atau bimbingan kepada semua elemen dakwah untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan dan strategi perencanaan yang penting dalam rangka perbaikan efektivitas unit organisasi. Dan perlu diperhatikan juga bahwa seseorang pemimpin yang berhasil dalam membimbing bukanlah karena kekuasaannya, tetapi karena kemampuannya memberikan motivasi dan kekuatan kepada orang lain. Langkah yang ketiga ialah menjalin hubungan atau koordinasi. Hubungan antar anggota dalam sebuah organisasi merupakan aspek penting untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat non-materi, kejiwaan, yakni spiritual. Jika kebutuhan spiritual ini dapat terpenuhi, maka mendorong dan memotivasi anggota untuk bekerja lebih optimal. Mereka melakukan semua dengan penuh keikhlasan dan semangat saling membantu satu sama lain. Pemikiran manajemen modern mengakui adanya hubungan kemanusiaan dalam proses produksi awal di abad 20, di mana manusia merupakan salah satu faktor produksi, akan tetapi tidak mengindahkan sisi kejiwaan mereka. Dalam pandangan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk mulia yang memiliki kehormatan dan berbeda dengan makhluk lain. Islam mendorong umatnya untuk memperlakukan manusia dengan baik, membina hubungan dengan semangat kekeluargaan, dan saling tolong-menolong. Organisasi dakwah merupakan sebuah organisasi yang terbentuk sebuah tim atau kelompok di mana semua kegiatannya akan bersentuhan langsung dengan para anggotanya. Sebuah tim merupakan kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Secara mendasar terdapat beberapa alasan mengapa diperlukan hubungan antar kelompok, yaitu yang pertama keamanan, yang kedua status, yang ketiga pertalian, yang keempat kekuasaan, dan yang terakhir kelima ialah prestasi yang baik. Para anggota harus memiliki sebuah keoptimisan bahwa ia mampu melakukan tugas-tugas yang telah ditentukan dengan sebuah usaha kerjasama yang baik. Betapa tidak, dalam sebuah organisasi kadang sebuah tim tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan salah satu faktor utamanya adalah manusia yang bekerja dengan organisasi tersebut. Untuk itu harus diperhatikan oleh para pemimpin tentang aspek penghambat kesuksesan kerja sama tim. Di antaranya yaitu identitas pribadi anggota tim, hubungan anggota tim, dan identitas tim dalam organisasi. Langkah yang keempat ialah penyelenggaraan komunikasi atau communicating. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari kata komunis yang berarti adanya kesamaan makna dan pemahaman di antara orang yang sedang berkomunikasi. Secara terminologis, pengertian komunikasi dapat dirumuskan sebagai proses penyampaian suatu kenyataan oleh seorang kepada orang lain. Secara paradigmatik, komunikasi berarti proses penyampaian pesan suatu oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan maupun tak langsung melalui media.
Komunikasi antara pemimpin dakwah dengan para pelaksana itu dapat berjalan dengan efektif apabila diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ialah memilih informasi yang akan dikomunikasikan. Yang kedua ialah mengetahui cara-cara menyampaikan informasi. Syarat-syarat keefektifan informasi yang disampaikan adalah jelas dan lengkap, konsisten, tepat waktu, dapat digunakan tepat pada waktunya, jelas siapa yang dituju, mengenal dengan baik pihak penerima komunikasi, dan membangkitkan perhatian pihak penerima komunikasi. Menurut Eric Cartier, terdapat 4 hambatan yang sering terjadi dalam komunikasi. Yang pertama ialah hambatan proses atau proses barrier. Terjadi karena komunikasi yang berlangsung melalui beberapa tahap yang merupakan sebuah proses yang disebabkan faktor pemberi atau sender barrier, hambatan ungkapan, bahasa atau encoding barrier, hambatan sarana atau medium barrier, hambatan pemahaman ungkapan atau receiver barrier, serta hambatan umpan balik atau feedback barrier. Yang kedua ialah hambatan fisik atau physical barrier. Ini bisa terjadi karena ada faktor jarak dan media yang tidak memadai. Yang ketiga ada hambatan sematik atau semantic barriers. Harapan sematik biasanya timbul karena salah satu memahami atau mengartikan kata-kata yang dipergunakan. Yang keempat ialah hambatan psikososial atau psikososial barrier. Hambatan dilatar belakangi oleh sifat heterogen dari masing-masing orang yang disebabkan oleh latar belakang, persepsi, nilai-nilai, kecenderungan, kebutuhan, serta harapan yang berbeda. Masuk pada materi selanjutnya mengenai motivasi dan pengaruh pimpinan. Pengendalian dakwah. Dalam organisasi dakwah, penggunaan prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah diraih sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efektif. Pengendalian juga dapat dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif. Adapun unsur-unsur dasar pengendalian meliputi yang pertama, sebuah standar spesifikasi prestasi yang diharapkan. Yang kedua ialah sebuah pengukuran proses real. Yang ketiga ialah sebuah laporan penyimpangan pada unit pengendali. Yang keempat ialah seperangkat tindakan yang dapat dilakukan oleh unit pengendali untuk mengubah prestasi mendatang jika prestasi sekarang kurang memuaskan, yaitu seperangkat aturan keputusan untuk memilih tanggapan yang layak. Yang kelima ialah dalam hal tindakan, unit pengendali gagal membawa prestasi nyata yang kurang memuaskan ke arah yang diharapkan, sehingga ada sebuah metode tingkat perencanaan atau pengendalian lebih tinggi untuk mengubah satu atau beberapa keadaan yang tidak kondusif. Dalam proses pengendalian meliputi tolak ukur kinerja dakwah yang mencerminkan lembaga atau organisasi yang berjalan secara efisien, efektif, dan produktif. Yang kedua ialah sebuah kebijakan yang menentukan tolak ukur tersebut. Yang ketiga ialah apresiasi atas sumber daya yang dimiliki oleh lembaga dakwah. Proses pengendalian manajemen dakwah memiliki sebuah ekspleksitas yang berdasar pada besar kecilnya organisasi dakwah itu sendiri. Unsur-unsur pengendalian manajemen dakwah. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif, di mana lebih mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terkait meliputi detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Unsur-unsur tersebut satu sama lain akan saling berkaitan dan akan membentuk suatu jalinan proses kerja. Bagi organisasi dakwah, dalam melakukan pengendalian perlu adanya sebuah acuan normatif yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Proses pengendalian ini bekerja ketika detektor mencari informasi tentang aktivitas dakwah. Detektor dapat berupa sistem informasi, baik informal maupun formal, yang menyediakan informasi pada pimpinan mengenai apa yang terjadi dalam suatu aktivitas dakwah. Setelah informasi didapat, aktivitas dakwah yang terekam di dalamnya dikomparasikan dengan standar berupa kriteria mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan sejauh mana perlunya sebuah pembenaran. Proses pengendalian manajemen dakwah. Pada dasarnya, proses pengendalian manajemen dakwah yang efektif bersifat formal, namun pada realitanya pengendalian informal lebih dominan. Bahwa proses pengendalian manajemen merupakan sebuah tahapan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang terdiri dari yang pertama itu pemrograman atau programming.
Pada tahapan ini, organisasi dakwah menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya atau dai yang akan dialokasikan untuk setiap program dakwah yang telah ditentukan. Yang kedua ialah penganggaran atau budgeting, merupakan rencana yang terorganisir dan bersifat menyeluruh yang dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi aktivitas dakwah dan pengadaan sumber daya suatu perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Fungsi pengendalian dakwah. Secara spesifik, pengendalian dakwah dibutuhkan untuk yang pertama menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik. Dengan pengendalian dakwah ini dapat dikemukakan suatu proses yang salah satu menyimpang atau yang kemudian dapat dikoreksi. Yang kedua ialah dapat menciptakan sebuah siklus yang lebih tepat, yang cepat. Di sini dapat diketahui permintaan atau keinginan dari mad'u untuk kemudian didesain sehingga efisien dan tercapai. Yang ketiga adalah untuk mempermudah pendelegasian dai dan kerja sama tim. Pada proses pengendalian atau penilaian ini dimaksudkan untuk mempermudah penempatan dai di lapangan dengan dilakukan penilaian terhadap prestasi kerja mereka. Elemen yang perlu diperhatikan untuk peningkatan strategi dan efektivitas organisasi dakwah meliputi yang pertama ialah pengembangan profesionalitas. Kualitas sebuah organisasi atau lembaga dakwah dimulai dari pengembangan individu dai, bahwa pola berpikir dan pola tingkah laku hidup sehari-hari berpangkal pada suatu kualitas yang jelas. Yang kedua ialah hubungan interpersonal. Hubungan harmonis hanya akan tercapai bila setiap orang berusaha meningkatkan kualitas diri untuk dapat memberikan kontribusi yang bermutu dan memadai terhadap dalam rangka meningkatkan sinergi organisasi, meliputi homofili yang merupakan derajat kesamaan antar individu dengan individu yang terlibat dalam sebuah interaksi. Juga kredibilitas, difaktori kompetensi, karakter, orientasi, karisma, dinamika, jiwa sosial. Juga meliputi dominasi dan submisi, yakni peranan, status, formalitas, ketertarikan antar pribadi, dan hubungan-hubungan kerja antar pribadi. Efektivitas manajerial. Secara umum, manajemen dakwah yang efektif harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan visi, misi, dan sasaran jangka panjang dakwah. Yang kedua, membuat rencana tahapan yang realistis dengan pengukuran kualitas pelaksanaan misi dakwah dalam yang berkesinambungan. Yang ketiga ialah mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia atau dai, pemberdayaan dan peningkatan motivasi serta kualitas kerjanya. Yang keempat ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan strategi dakwah yang terpadu. Yang kelima ialah proses pengambilan keputusan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi mad'u, proses dakwah dan elemen yang terkait melalui komunikasi yang efektif dan efisien. Produktivitas organisasi. Produktivitas dakwah dapat diartikan sebagai kualitas strategi dakwah yang perlu untuk ditingkatkan agar dapat mendorong gerak organisasi itu sendiri. Prinsip-prinsip umum tersebut yang perlu diperhatikan dalam hal ini yang pertama ialah fokus utama dari usaha dakwah harus diorientasikan pada mad'u. Yang kedua ialah kualitas dari kepemimpinan yang harus memenuhi syarat atau qualified. Yang ketiga adalah nilai dan perencanaan kualitas sudah diintegrasikan dalam strategi dakwah. Yang keempat ialah memelihara sebuah kerjasama yang baik antar tim. Yang kelima ialah pemberdayaan sebuah tanggung jawab dan wewenang. Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas dakwah adalah suatu strategi dakwah yang dapat menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dan keputusan mad'u. Strategi ini memanfaatkan seluruh kemampuan atau potensi organisasi dakwah, teknologi, media, dai untuk menciptakan output yang bermanfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, kualitas kerja dakwah harus dapat mencerminkan pola pikir yang mengartikan kebutuhan mad'u dalam suatu proses kerja dakwah sehingga benar-benar memenuhi persepsi kualitas mad'u itu sendiri. Evaluasi dakwah. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni evaluasi terhadap perencanaan dan evaluasi terhadap program. Evaluasi terhadap perencanaan dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah program yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan atau tidak.
Sedangkan evaluasi terhadap program dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan umat atau tidak. Evaluasi dakwah merupakan alat untuk digunakan mengukur suatu program atau kegiatan dakwah agar dakwah sesuai dengan rencana serta sesuai dengan target dan tujuan yang diinginkan oleh para pelaku dakwah. Evaluasi dakwah adalah meningkatkan pengertian manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para manajer atau pemimpin dakwah untuk mengamati perilaku anggotanya lewat pengamatan yang lebih mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling mengerti di antara kedua belah pihak. Evaluasi menjadi sangat penting karena dapat menjamin keselamatan pelaksanaan dan perjalanan dakwah. Di samping itu, evaluasi juga penting untuk mengetahui positif dan negatifnya pelaksanaan sehingga dapat memanfaatkan yang positif dan meninggalkan yang negatif. Evaluasi perencanaan dakwah. Evaluasi terhadap perencanaan dakwah dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah program yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan atau tidak. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan khususnya dakwah, dari menentukan langkah dan program dalam penentuan visi dan misi organisasi dakwah, menentukan setiap sasaran, menentukan sarana prasarana dan media dakwah serta dai yang akan diterjunkan, menentukan materi yang cocok untuk sempurnanya pelaksanaan, menentukan anggaran biaya pelaksanaan, dan membuat asumsi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi mempengaruhi cara pelaksanaan dan cara menghadapinya, serta menentukan alternatif-alternatif yang digunakan sebagai pemecahan masalah. Untuk tambahan, peta konsep manajemen dakwah itu berasal dari manajemen dakwah. Lalu ada pradakwah, meliputi perencanaan dan pengorganisasian. Lanjut ke pelaksanaan dakwah, yakni inti dari pelaksanaan dakwah itu sendiri, meliputi penggerakan dakwah, pemberian motivasi, melakukan bimbingan, pengawasan, eksekusi program, menjalin hubungan, dan penyelenggaraan komunikasi. Kita lanjut pada pasca dakwah, ada evaluasi, meliputi pelaporan dan follow up. Demikian pemaparan mengenai mind mapping yang mencakup 6 bahasan materi dalam mata kuliah manajemen dakwah. Semoga penyampaian yang saya sampaikan jelas dan dapat dipahami serta berkah ya. Saya Mahmudatul Nafisah pamit undur diri. Saya harap dapat memperoleh nilai yang memuaskan pada ujian akhir semester mata kuliah manajemen dakwah ini. Amin ya Allah. Apabila terdapat salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.